Gue yakin kita semua tidak akan pernah bisa melupakan sebuah film animasi legendaris dan masterpiece yang pernah dibuat di negara kita tercinta ini. Apalagi kalau bukan Merah Putih One for All. Yes, the music. Kita semua udah pernah mendengarkan ya tahun lalu. Ini udah merasuki jiwa gue ya bahkan. Beta buka gudang, benderanya hilang. Berhenti, jangan lanjut. Jika kamu ingin mendapatkan benderanya kembali, oh my god, apal gue. Anyway, film Merah Putih One for All tahun kemarin itu sempat rame banget ya, menggemparkan jagat maya Indonesia. Bahkan digadang-gadang ini akan menjadi film yang mengalahkan Spider-Man Across the Spider-Verse yang telah menjadi pemenang film animasi terbaik ya by Oscar. Dan juga katanya ini film animasi bakal mengalahkan kualitas dari film series animasi Arcane dari Netflix dan juga Riot gitu. Itu semua cuma bercanda guys. Ya sarkas doang, itu sarkas. Tapi kadang tiap kali gue ngomongin soal Merah Putih One for All gitu ya, gue ngerasa sedih banget. Waktu ini trailernya pertama kali rilis tanggal 9 Agustus 2025. Gue kan buat video sarkas gitu, bilang kalau misalnya ini film bakal bagus banget. Padahal kita semua tahu nih, sebelum ada film ini ada Jumbo yang baru aja dirilis sama Bang Rian Ardiandi gitu loh. Udah bertahun-tahun ngebuat film animasi di Indonesia ya, sampai benar-benar masuk ke peringkat kedua film terlaris di negara kita. Udah diekspor juga ke beberapa negara-negara lain. Tiba-tiba muncul ini film gitu loh. Kayak menghancurkan segala macam image yang udah dibuat sama teman-teman yang belajar sungguh-sungguh soal animasi ya. Dikulitin katanya beberapa model-modelnya itu open source lah. Terus biaya produksinya katanya dari budget pemerintah lah. Terus belum lagi voice actornya katanya drama juga banyak banget coy. Lu tahu gak sih yang plot twistnya itu apaan? Tahun depan di 2026, which itu tahun ini, di Cina katanya ada film yang mirip-mirip sama Merah Putih One for All. Katanya secara kualitas itu bahkan lebih jelek dibandingin AI Slop. Gila, jahat banget anjir ketikan orang di internet. Dan ini bahkan saking ramenya dia diberitain sama Dexerto. Chinese animated movie branded worse than AI goes viral after just 200 people see it. Ini kalau nggak salah rilis tanggal 5 Agustus 2026. Terus kemudian orang-orang pada heran, kok bisa ini film bisa rilis di bioskop gitu. Sampai pada akhirnya ini jadi meme, ya, rame di internet, ya, rame di media sosial Cina. Terus abis itu, akhirnya secara tiket penjualan, ini justru malah laku, anjir. Sama banget kan kayak Merah Putih One for All. Meskipun Merah Putih itu cuma beberapa bioskop doang gitu ya yang ngadain. Di Bogor pun cuma ada satu tuh dari banyaknya layar bioskop. Dan di video ngopi kesempatan kayak kita bakal bahas sama-sama terkait fenomena film yang namanya New Lay ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omri. Lu tau gak sih yang paling mind blowing ya ketika ngebahas soal film New Lay ini apaan? Kalau misalkan lu search nama lengkap film ini di YouTube, lu gak usah kaget kalau banyak banget orang-orang yang udah ngupload film ini secara durasi full. Gua gak bohong, gua gak perlu nge-scroll lama-lama gitu untuk mendapatkan hasil film ini secara full durasi. Akun kayak Nazel Pau ya, terus habis itu Pet the Actor, Nota, itu mereka bener-bener pada ngupload film ini secara full durasi. Mungkin pada jengah juga gitu ya, fakta kalau misalnya tahun kemarin ya, Cina baru aja ngerilis film keren kayak Neza kan. Neza 2 gitu, kalau gak salah yang katanya secara box office bisa menandingi film-film Disney. Buat lo semua yang gak tahu Neza itu siapa, ya pokoknya musuhnya Wukong lah ya kalau gak salah. Kerasakti, nah itu tuh sempat muncul juga tuh di Black Myth Wukong. Nah tahun depannya ada film New Lay anjir, yang katanya ini secara biaya produksi cuman $7.000 doang, atau sekiranya ya 50-60 jutaan lah. Dengan pemberitaan sekarang yang mengabarkan kalau misalkan keuntungan setelah ini rame dan viral udah mencapai 20-an miliar. Nah, pertama kali kita tahu informasinya itu berasal dari akun namanya Shanghai Daily. Bahkan media yang memberitakan ini pun seperti Dexerto itu sumbernya berasal dari akun ini. Jadi, tanggal 14 Agustus 2026, akun ini memberitakan ada film animasi Cina yang di tahun 2026 udah rilis 9 hari tapi cuma dapat keuntungan sebanyak 7.000 yuan atau 1.000 US dollar doang. Yang nonton cuma 236. Nggak ada ribu tuh.
Cuman 236. Dari fakta kalau misalnya masyarakat Cina tuh banyak banget. Bahkan ini dibilang kalau misalkan secara kualitas lebih buruk dibanding orang yang baru pertama kali buat video AI generated. Sampai pada akhirnya orang-orang jadi penasaran karena komentar-komentar yang harass itu. Nah, keesokan harinya Shanghai Daily itu kembali lagi memberitakan film ini dengan bilang kalau misalkan after going viral for its rote animation, New Lie is now projected to earn 5.98 million yuan atau sekitaran 830 ribu US dollar, up from just 700 yuan in its first 9 days. Jadi di 9 hari waktu tayang gitu ya, cuma dapat 7.000 yuan, tiba-tiba keesokan harinya atau 2 hari kemudian itu langsung melonjak tuh ke 6 juta yuan. Orang-orang jadi penasaran, reverse psychology gitu. Ini beneran jelek banget, saking jeleknya lu harus kuat-kuatan nonton ya. Oke, gue juga ikutan nonton. Lu tau gak sih yang lebih gilanya lagi, bahkan katanya poster filmnya saking gak ada budget marketing, itu mereka sampai gak sempet ngedesain posternya sendiri, terus akhirnya digambar sama petugas bioskop yang kerja di sana. Jadi ini bener-bener film animasi living meme gitu. Banyak orang-orang yang nonton itu gara-gara mereka ngerasa ke-trigger kalau misalkan ini lebih jelek dibandingin AI slop gitu ya. Orang-orang pengen membuktikan bahkan kerja keras yang dibuat sama animator tanpa menggunakan AI sendiri pun itu bisa lebih sukses dibandingin orang-orang yang malas menggunakan AI untuk animasi. Gila. Ini kayak pembuktian banget kalau misalkan selama lu berusaha gitu ya untuk ngebuat film gak pakai AI, ya lu bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang anti AI sendiri gitu cuy. Ini bahkan saking ramai ya udah diberitain sama media nasional kita. Kata data, visualnya dihujat netizen, film animasi Cina New Lie malah raup 45,2 miliar rupiah. Gak cuma media nasional kita yang memberitakan ini, media internasional pun ikut memberitakan. Tadi udah kita baca ya sedikit judulnya dari Xerto, terus ada juga dari Prime Timer dengan bilang How New Lie became a surprise hit in China despite its tiny $47 budget and hand-drawn poster. Jadi ini terkait informasi balik lagi nih simpang siur. Ini yang buat siapa ya, masih belum ada yang tahu secara pasti siapa yang buat. Terus habis itu secara budget pun ini nggak ada yang tahu angka pastinya berapa. Ada yang bilang $47, $7.000 atau $700. Ada yang bilang ini bahkan $3.000 gitu ya. Pokoknya macam-macam. Karena mungkin secara informasi masih belum bisa di reach gitu ya, validasinya kayak gimana gitu. The Financial Coconut pun memberitakan New Lie $3,000 film just out earned most AI generated movies. Ini dari berita ini lucunya adalah kita sendiri tahu kalau misalkan di Cina juga ada film AI namanya The Young War God Huo Kubing. Kalau nggak salah ini ya. Tapi keuntungannya itu justru dibalap sama film animasi New Lie, anjay. Usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, kita baca dulu ya dari The Financial Coconut. New Lie, a Chinese animated film mocked online as worse than AI, was made for a few thousand yuan and has since grossed more than US 2.1 million, about 2.7 million. That beats what most AI-generated films manage on similar or larger budgets. But the lesson isn't make things cheaply, it's how rare this outcome actually is. Anjay, poster itu. Ini siapa yang ngasal banget nih pas Spider-Man jir. What New Lie actually costs and what it earned. New Lie atau Here Comes the Ox, ya ini judul bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia berarti Sapi Datang, was made almost entirely by a mother and son team, Xin Yumeng and Sun Lifang, over 5 years at a company that used to do interior decoration. Ya jadi balik lagi, ini katanya secara pembuatan film gak cuman sekedar dibuat sama ibu dan anak juga. Misalkan beberapa informasi yang gue dapatkan salah satu dari akun Twitter net yang lagi-lagi masih belum bisa dibuktikan secara validitasnya ya. Beliau bilang menurut kabar tidak resmi bukan sekedar ibu membantu anak mewujudkan impian dengan membuat film. Kabarnya sebuah perusahaan renovasi belum menerima 1 juta yuan pembayaran dari proyek pemerintah. Seorang pejabat kemudian menyarankan mereka membuat film animasi karena ada subsidi pemerintah untuk produksi animasi. Mereka pun dibantu mendapatkan izin tayang. Lalu sisa pembayaran proyek diberikan dalam bentuk subsidi. Sekarang box office-nya udah gede banget. Tanggal 13 masih 900 yuan, tanggal 15 udah 40.000 yuan. Padahal ada Dongha Jing yang speknya mewah banget, kenapa harus ngikutin jejak si Ova? The Copy versus The Legend. Merah putih one for all versi Cina, awak wak wak. Oke, lanjut. Jadi di sini dikasih tahu ya dari awal dapatnya berapa ya sebelum pada akhirnya rame, terus tiba-tiba melonjak tinggi. Padahal kagak ada trailer sama sekali, kagak ada
press tour, press conference, cuma sekedar poster yang digambar ulang. Ini jelasin secara ringkas gimana akhirnya ini film meledak. How that stacks up against AI generated video. The comparison Singapore creators actually want it against AI content. Since chip production is assumed to be an AI story by default, it isn't, at least not reliably. Take Dreams of Violets, a 75-minute feature made by Internet with AI tools. By Studio Fontaine Zero, it costs around $2,000 US, about ya sekian lah. Similar magnitude to New Lie budget and become the first fully AI generated film accepted into a major festival. Premiering Tribeca in June 2026, its payoff was prestige and industry access, not box office revenue. No commercial gross has been reported. Orang-orang masih sadar ya kalau misalnya film dibuat pakai kayaknya nggak worth it buat ditonton. Lebih worth it nih mulai dan Merah Putih One for All. Gokil. Jadi masih banyak yang pakai common sense-nya gitu ya untuk tetap bisa menghargai karya-karya dari para manusia yang dibuat benar-benar sepenuh hati. Meskipun pada akhirnya ya, ironisnya tuh AI dibuat juga sama manusia. Cuma bedanya kan dalam dunia seni seperti pembuatan film ini, AI generated tuh kayak seakan-akan cuman imitasi doang gitu. Makanya orang-orang tuh pasti bakal ngeh juga kalau misalnya itu kayak loncat-loncat dan masih belum serasa lengkap dan sempurna. Makanya film yang dibuat benar-benar hasil kerja keras, mungkin menggunakan AI juga tapi fitur doang gitu ya, kayak penggunaan rotoscoping dan segala macam gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya animasi ngegambar sendiri, terus kalau misalnya emang pakai teknologi yang seenggaknya itu masih nggak yang kelihatan generated banget. Ya gue nggak tahu seluk-beluknya apakah nanti AI bakal bener-bener ikut ngebantu juga jadi mempercepat. We don't know. Cuma jelas dari sini kita bisa tahu kalau misalnya orang-orang masih menghargai karya sesungguhnya dari orang yang bekerja keras. Lucu banget gambarnya. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah nontonin. Kalau begitu, syukur alhamdulillah gue tidak membahas hal-hal yang berbau pemerintah ya, karena udah hampir setiap hari gitu. Semakin lu scroll, orang-orang yang ngebahas ini semakin random lagi. Katanya ada yang lamaran waktu nontonin film New Lie ini. Ada yang banyak setuju kalau misalkan ini lebih bagus dibanding AI meskipun kelihatan flop banget gitu ya. Dan ya lo sendiri bisa ngelihat nggak cuman dari Cina dan juga dari Indonesia doang, tapi hampir seluruh dunia udah pernah tahu soal film New Lie ini. Dan mereka pun banyak yang penasaran. Katanya udah ditayangin juga ya di Singapura ya. Dan kagak menutup kemungkinan juga ini tiba-tiba ada di Indonesia. Jadi kayak cukup sekian aja deh gue. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Bye-bye.